Ice Road. Yeah. Halo saudaraku-saudaraku, ketemu lagi bersama saya di Aris Channel. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul The Ice Road. Film ini menceritakan tentang tim pengirim barang yang melewati medan paling berbahaya demi menyelamatkan nyawa manusia yang terjebak di dalam tambang emas. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan tanda loncengnya. Mari kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka di sebuah tambang emas yang berada di Katska. Tapi pada saat itu sensor gas metana yang berada di pipa tidak berfungsi. Dan tidak lama setelah itu timbullah ledakan. Orang-orang yang berada di dalam tambang menjadi sangat panik, lalu mereka berlarian keluar. Tapi salah satu dari mereka tidak sengaja membuat goresan yang menyebabkan percikan api. Dikarenakan di dalam masih ada gas metana, ledakan kedua pun tidak bisa dihindarkan dan malah membuat akses jalan keluar tertutup, membuat 26 pekerja terjebak di dalamnya. Dan mereka hanya bisa bertahan kurang lebih 30 jam. Scene berbeda ke sebuah truk ekspedisi. Di sana terdapat kakak beradik yang bernama Mike McCann dan Gurty. Saat selesai bekerja, sang kakak mendengar adiknya sedang dibully oleh teman-temannya. Dikarenakan adiknya menderita afasia dan susah untuk diajak bekerja sama. Lalu salah satu dari mereka mengejek dengan kata-kata yang sangat keterlaluan, membuat Mike melayangkan satu bogem mentah yang membuat dia tumbang seketika. Lalu Mike dipanggil atasannya dan mereka berdua dipecat. Someone else rotate them. We're fired. Pack. Kemudian Mike membawa adiknya ke rumah sakit untuk diperiksa oleh psikiater. I'm Dr. Talbot. Pleased to meet you. Di tempat lain, manajer proyek yang bernama Cycle menghubungi direktur perusahaan bahwa mereka membutuhkan alat pengobor sumur untuk menyelamatkan para penambang yang terjebak di dalamnya. Lalu direktur itu menghubungi pangkalan AO di Winnipeg untuk meminta tolong membawakan alat pengobor sumur dengan pesawat. Akan tetapi anggota AO menolaknya karena di Katska tidak ada landasan pacu. Setelah itu, direktur mencari alternatif lainnya dengan cara menggunakan truk ekspedisi untuk membawa alat tersebut. Dia menyuruh pekerjanya yang bernama Tully untuk mencari truk ekspedisi. Tully pun datang ke perusahaan truk ekspedisi yang dimiliki oleh Golden Road. Tapi sayangnya saat itu supirnya sudah cuti semua. Kemudian Golden Road berkata kepada Tully bahwa dia akan segera mencari supir dan mekanik secepatnya. Lalu menyuruh Tully memohon kepada pemerintahan agar membukakan jalan es. Kembali lagi ke Mike. Saat mereka sedang mengisi bensin, Mike mendapatkan pemberitahuan di ponselnya bahwa sedang dibutuhkan supir secepatnya. Lalu ia mengajak adiknya untuk pergi menemui Golden Road. Di tempat lain, Golden Road menemui Tully dan meminjam uang untuk uang tebusan. Dia ingin membebaskan salah satu teman lamanya yang bernama Tanto. Tanto dipenjara karena dia dulu melakukan protes yang berlebihan. Selain itu, Golden Road memilih Tanto dikarenakan salah satu korban yang terjebak di dalam tambang adalah saudara Tanto. Lalu Tanto pun ikut dalam misi penyelamatan tersebut. Singkat cerita, Mike dan Gurty menemui Golden Road. Mereka berdua diinterview di sana. Kemudian Mike mengatakan kepada Golden Road bahwa adiknya menderita penyakit afasia saat bertugas di Irak. Namun dia merupakan mekanik yang handal. Untuk membuktikan kata-kata Mike, Golden Road langsung mengajak Gurty ke bengkelnya. Di sana Gurty disuruh untuk membuka kap mesin. Dan alangkah terkejutnya Golden Road melihat kepiawaian Gurty.
Okay. Lalu Golden Road menyiapkan kontrak untuk Mike dan Gurty. Di tempat lain, para pekerja yang sudah mulai lemas mendapatkan sebuah pesan atau kode dari luar. Pesan itu dikirim dengan memukul-mukul pipa. Kemudian orang luar memberitahu mereka akan ada alat yang mau dikirim di sana untuk menyelamatkan mereka. Lalu mereka disuruh untuk tetap tenang. You tell them those wellheads they're coming ASAP, or... Wellheads arrive ASAP. What do they mean ASAP? Kembali lagi ke Jim Golden Road yang sudah menemukan tim mereka yang terdiri dari Tanto, Mike, Gurty, dan ditambah lagi Varney. Jika mereka berhasil mengirimkan sampai tujuan, hadiah yang totalnya $200 dibagi menjadi 4, kecuali Varney karena dia mempunyai tujuan lainnya. Alright, you'll ride with Tantu and the Black Kenworth. Tidak lama setelah itu mereka semua berangkat. Lalu Golden Road memberitahu mereka rute-rute yang akan dilaluinya. Pertama, Danau Winnipeg, kedua Manitoba Pass, dan ketiga Jalan Manitonka menuju Jembatan Tua Manitonka. Total jika lancar perjalanannya, mereka membutuhkan waktu kurang lebih 23 jam. Di malam harinya mereka dengan tenang melewati danau beku tersebut, dikarenakan di malam hari suhu semakin dingin dan jalan pun semakin keras. Singkat cerita, siang pun tiba. Truk yang dikendarai Golden Road mesinnya menjadi sangat panas, membuat truk tersebut macet. Lalu Mike menyuruh Tanto untuk mundur dan menolong Golden Road. Di saat mereka semua memasangkan tali untuk menarik Golden Road, tiba-tiba ban truk bagian belakang tenggelam karena jalanan sudah tidak kuat menahan beban truk yang sangat berat. Di waktu mau lari, kaki Golden Road malah terjebak di tali tersebut, membuat Golden Road terseret dengan truknya. Kemudian Golden Road berteriak pada Tanto untuk menolong talinya agar truk mereka tidak ikut terseret. Tanto pun menuruti kata-katanya, membuat Golden Road tenggelam bersama truknya. Lalu kejadian tersebut memicu terjadinya retakan-retakan di jalan. Mike yang mengetahui situasi akan menjadi lebih buruk, segera menyuruh rekan-rekannya untuk masuk ke truk dan meninggalkan tempat itu secepatnya, agar truk mereka bisa selamat. Mike, come in. We got him. Well, I got one hell of an ice track behind me here, so... Dikarenakan kecepatannya terlalu tinggi dan jalannya licin, membuat truk tersebut tergelincir dan roboh. Namun justru membuat retakan di jalan menjadi berhenti, dikarenakan keseimbangan jalan dibagi rata. It stopped. We capsized for a reason. Setelah itu, Varney mengajak mereka untuk kembali saja. Tapi Mike memberitahu bahwa di sana sedang ada badai salju. Kalau mau kembali, Varney disuruh kembali sendiri. Kemudian Varney juga menghasut Mike. Dia menuduh Tanto penyebab insiden Golden Road. Dia bilang Tanto sudah mengisi bensin di truk Golden Road. Tapi Tanto terus menyangkal tuduhan tersebut. Dikarenakan terus disudutkan, akhirnya Tanto mengeluarkan pistol dan memberitahu mereka bahwa dia hanya ingin menyelamatkan kakaknya yang terjebak. Lalu dari belakang, Gurty yang merupakan mantan anggota militer dengan mudahnya merebut pistol dari Tanto. Setelah itu Mike menyuruh Gurty untuk mengikat Tanto. Kemudian mereka berdua mendirikan truk-truk tersebut. Di tempat lain, di dalam tambang, salah satu dari mereka mengusulkan untuk membunuh orang-orang yang sakit agar oksigen bisa bertahan lebih lama. Tapi usulan itu mendapat tentangan dari semua pihak. This is about as personal as it gets. Have you guys seen yourself? Kembali lagi ke Mike yang sudah berhasil membuat truk-truk tersebut berdiri. Lalu Mike dan Gurty masuk ke dalam kontainer untuk menyusun kembali barang-barang yang jatuh akibat insiden tadi. Namun tidak disangka Varney menutup pintu kontainernya. Kemudian Varney masuk ke truk dan memukul Tanto hingga pingsan. Ternyata pengkhianat yang sebenarnya adalah Varney itu sendiri. Dia ditugaskan agar alat pengobor sumur tidak sampai ke Katska.
Lalu dia menaruh bom di bawah truknya Mike agar mereka berdua tewas. Setelah itu Varney melanjutkan perjalanannya. Di saat bom mau meledak, Mike berlari keluar dan membuang bom tersebut. Dari kejauhan Varney melihat ledakan itu. Dia mengira Mike dan Gurty sudah tewas. Di saat mau mengejar Varney, tiba-tiba roda depan Mike tenggelam. Lalu mereka berdua membuat alat penopang seadanya agar truk bisa ditarik keluar. Setelah itu Mike terus menarik truk dengan paksa sampai alat penariknya terlepas. Dan membuat alat pengebor yang mereka bawa tenggelam. Tetapi truknya bisa keluar. Di saat Mike turun, adiknya sudah tidak kelihatan dan hanya meninggalkan topinya yang terapung. Kemudian dengan tergesa-gesa dia mencari tali dan masuk ke dalam air untuk menyelamatkan adiknya. Setelah berhasil menolong adiknya, mereka berdua lanjut mengejar Varney. Di tempat lain, Varney yang sudah sampai di Manitoba Bus, mereka disambut oleh bos dan anak buahnya. Dan ternyata orang yang menyuruh Varney ternyata adalah Cycle. Lalu Cycle menyuruh Varney untuk menjatuhkan alat pengebor yang terakhir dari atas bukit, supaya media mengira bahwa itu murni kecelakaan. Di lain tempat, para penambang masih berharap-harap cemas menunggu kedatangan alat pengebor sumur. Di sisi lain, oksigen mereka juga semakin menipis. Kembali lagi ke Varney yang sudah sampai di atas bukit dan bersiap mau menjatuhkan truk tersebut. Untungnya Tanto berhasil memukul dan menendang keluar Varney. Lalu dia melepaskan ikatannya dan segera menjalankan truknya. Tapi Varney segera memegang tangki bensin dan melepaskan selang bensinnya. Sementara itu Mike dan Gurty baru saja tiba di Manitoba Pass. Varney yang mendengar mereka masih hidup menyuruh anak buahnya untuk menghabisi mereka. Lalu Mike dan Gurty terpaksa meladeni mereka dahulu. Setelah berhasil menghabisi lawan-lawannya, Mike segera mengejar Tanto. Sementara itu truk yang dikendarai Tanto bensinnya benar-benar habis. Lalu dia turun dan menembaki Varney sambil menunggu Mike datang. Setelah Mike kelihatan, Varney segera masuk ke mobilnya untuk melarikan diri. Tapi Mike lebih cepat dan berhasil menabrak mobil Varney hingga masuk ke jurang. Itu pun belum bisa membuat Varney tewas. Lalu Varney mengambil dinamit dan pergi ke atas gunung menggunakan motor salju. Dia ingin melongsorkan salju supaya mereka bertiga tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Katska. Singkat cerita, di saat mereka sedang mengisi solar, tiba-tiba sebuah ledakan terdengar dari atas gunung. Mereka pun segera pergi dari sana untuk menghindari longsoran salju. Mike dan Gurty berhasil menghindari longsoran salju. Sementara itu, Tanto terkena sedikit longsoran, bahkan dia tertusuk ranting pohon. Lalu Mike menolong Tanto dan memindahkannya ke truk merah. Setelah itu Mike dan Gurty memindahkan muatannya ke truk merah dan segera melanjutkan perjalanannya. Sementara itu Varney turun dan membawa truk hitam untuk mengejar mereka. Di tempat lain, para penambang benar-benar mau kehabisan nafasnya dikarenakan oksigennya sudah habis. Singkat cerita, mereka bertiga sampai di rute yang terakhir, yaitu Manitonka. Saat tiba di Danau Beku, Varney terus menabrakkan truknya ke truk merah, membuat Mike sangat kesal dan menyerahkan kemudi ke Gurty. Lalu dia berniat untuk menghadapi Varney sendirian. Di saat Mike berhasil masuk ke truk Varney, dia segera menghantamnya sampai keluar, dan pertarungan pun tidak bisa terhindarkan. Setelah itu mereka berdua berebut untuk masuk kembali ke truk. Mike yang mengetahui jalan mulai tidak seimbang menambahkan laju truk, lalu dia lompat keluar. Kemudian Varney dan truknya menghantam jalan, membuatnya tewas tenggelam bersama truk. Sementara itu truk merah sudah sampai di jembatan tua.
Lalu Tanto segera mengambil alih kemudi, dikarenakan Gurti takut untuk melewatinya. Sesaat setelah berhasil melewati jembatan itu, tiba-tiba jembatannya runtuh. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba truk berjalan mundur. Tanto segera berlari untuk menghentikan truknya. Sementara itu, Gurti menutup gerbangnya agar supaya truk tidak jatuh ke sungai. Tapi naasnya Gurti malah tergencet truk dan membuatnya tewas seketika. Tanto dan Meg kemudian melanjutkan perjalanannya ke tambang. Tidak lama setelah itu, petugas tambang melihat kedatangan Meg dan segera menyalakan sirene darurat. Para pekerja tambang yang lainnya pun segera datang membantu memasang alat pengebor agar segera menyelamatkan pekerja yang terjebak. Team, let's go, you're up! Tidak lama setelah itu, mereka berhasil mengeluarkan satu persatu pekerja, membuat mereka kembali tersenyum bahagia. Tanto pun berhasil menyelamatkan saudaranya yang bernama Cody. Pemilik tambang yang baru saja dikasih tahu pekerja yang terjebak atas kronologinya langsung menghampiri Cycle dan memarahinya. Mike pun tidak tinggal diam. Dia memberi Cycle satu bogem mentah yang membuat Cycle langsung jatuh. Company has some papers for you to sign. We have a check for you. 3 bulan kemudian, Tanto menggantikan pekerjaan Golden Road. Sementara itu, Mike membeli truk baru berwarna kuning untuk mengenang Golden Road, dan film pun tamat. Itulah tadi alur cerita The Ice Road. Semoga Anda semua yang sudah menonton bisa terhibur, dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tanda loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya.